الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجعلنا بنعمته إخوانا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تعالى في آية أخرى فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak ada yang pantas untuk kita puja dan kita puji di dalam kehidupan kita ini kecuali Allah. Tidak ada yang layak untuk kita agung-agungkan di dalam kehidupan kita ini selain Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita bangga-banggakan di dalam kehidupan kita ini kecuali Allah. Karena dialah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan dialah Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Dialah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhan yang menurunkan penyakit dan juga obatnya. Dialah Tuhan yang menurunkan hujan, lalu menumbuhkan dengan hujan tersebut berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, lalu mengeluarkan dari tumbuhan itu berbagai jenis buah-buahan yang menjadi makanan, yang menjadi kesehatan dan menjadi kekayaan untuk kita semua. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala hal tentang kehidupan, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana bersikap terhadap setiap situasi dan kondisi yang kita rasakan di dalam kehidupan kita ini. Juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, untuk para tabi'in, para tabi'it tabi'in dan semua orang yang selalu loyal dan setia mengikuti, mendakwahkan dan memperjuangkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Sebagai khatib pada kesempatan Jumat siang hari ini, saya tidak lupa untuk berpesan dan juga berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku jamaah salat Jumat di masjid ini. Marilah kita perkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Marilah kita upgrade kembali keimanan dan ketakwaan kita, karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat itulah kita mampu untuk menghadapi setiap godaan, setiap gangguan, setiap cobaan,
yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kehinaan baik di dunia ataupun di akhirat. Tema khutbah yang akan saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah bersyukur dalam setiap kondisi. Banyak orang di antara kita selalu mengeluhkan akan minimnya pendapatan, mengeluhkan akan cuaca yang panas, mengeluhkan akan hujan yang terus-menerus, mengeluhkan akan cuaca yang dingin, mengeluhkan istrinya, mengeluhkan suaminya, mengeluhkan anak-anaknya, dan mengeluh terus-menerus. Banyak orang yang lupa bahwa kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan itu sangat sedikit jika kita ingin membandingkannya dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya di antara kita nauzubillah terkena penyakit dan dia berbaring di kasurnya selama 1 tahun, apa yang dia katakan? Dia akan mengatakan, saya sudah sakit selama 1 tahun, saya tidak bisa kemana-mana, saya hanya berbaring di kasur saya saja. Saya makan, buang air, dan semua pekerjaan dikerjakan di kasur saya saja. Kapan saya akan mengalami hal seperti ini? Kapan akan berakhir? Dan keluhan-keluhan yang lainnya. 1 tahun menderita penyakit, bandingkan dengan berapa tahun Anda mendapatkan kesehatan. Berapa puluh tahun Anda menikmati kesehatan. Sakit 1 tahun menjadi satu keluhan yang luar biasa. Begitu juga ketika seseorang mendapatkan kesempitan rezeki dalam beberapa bulan. Pada saat itu dia mengeluh begini dan begitu. Padahal kalau ingin dibandingkan dengan pendapatannya yang berlimpah selama bertahun-tahun, pada saat itu tidak akan terbandingkan sama sekali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menegur kita, mengajak kita untuk berfikir dengan jernih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang bisa kita ingkari? Nikmat yang mana yang bisa kita dustai? Semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita tidak lain dan tidak bukan akan menjadi kebaikan untuk kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar selalu bersyukur dalam setiap situasi dan kondisi. Para ulama-ulama terdahulu pun telah memberikan contoh yang sama. Ketika mereka mendapatkan sakit, pada saat itu mereka bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur dengan penyakit ini dia tidak bisa melakukan kemaksiatan. Dengan penyakit ini dia menjadi ingat akan nikmat kesehatan. Dan begitu juga dengan kondisi-kondisi yang lain. Coba saya kutipkan beberapa hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi yang kita alami, apapun kondisi yang sedang kita alami, Nabi SAW mengajak kita dan mengajarkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh dan juga tidak memaki-maki Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal." Apabila seseorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Kita menganggap bersin itu sesuatu yang tidak nyaman. Namun ajaran yang datang kepada kita dari Nabi SAW bukan memaki-maki ataupun ucapan-ucapan yang tidak baik. Justru yang diajarkan kepada kita adalah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak cukup sampai di situ, ala kulli hal, dalam setiap kondisi. Walaupun saya bersin, saya terkena penyakit sedikit,
saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit yang saya dapatkan telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa saya harus mengeluarkan biaya, tenaga dan lain sebagainya. Begitu juga ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan berangkat untuk tidur pada malam hari, beliau berdoa. Ucapan doanya itu adalah Alhamdulillahilladzi awani. Segala puji bagi Allah yang telah melindungiku. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum kepadaku. Alhamdulillahilladzi a'ta fa afdal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmatnya yang berlebih kepadaku. Alhamdulillahilladzi a'ta fa ajzal. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan berlebih kepadaku. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi yang saya rasakan, atas segala kondisi yang saya alami, atas segala kondisi yang sedang saya jalani. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitu juga diriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang menyenangkan, apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan adalah Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apabila melihat hal yang menyenangkan, beliau mengatakan segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala sesuatu menjadi sempurna. Dan apabila beliau melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, apa yang beliau katakan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap kondisi. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini saya mengajak kepada jamaah semuanya dan mengajak kepada diri saya juga untuk selalu bersyukur atas setiap kondisi yang kita alami. Mungkin pendapatan kita berkurang, kita tetap bersyukur karena masih tetap memiliki pendapatan. Mungkin kesehatan kita berkurang, tapi kita tetap bersyukur karena kita tetap memiliki kesehatan dan berapa tahun kita merasakan kesehatan tersebut. Dan begitu juga silahkan kita pikirkan sendiri, kalau kita ingin membandingkan antara kondisi tidak nyaman dan kondisi nyaman, mana yang lebih banyak yang kita rasakan? Pasti kita akan berkesimpulan kondisi nyaman lebih banyak saya rasakan daripada kondisi tidak nyaman. Maka bersyukurlah atas setiap kondisi yang kita alami. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله فيه بخير إلا استجاب له ولعلها تكون هذه الساعة. اللهم إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين ولاة المسلمين. اللهم وحد صفوفهم. اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله